wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas yang berjudul Hak Asasi Manusia. Sebelum itu, izinkan perkenalkan saya terlebih dahulu. Saya atas nama Wahyudi, kelas akuntansi C, NIM 19.12116. Sebelum membahas tentang hak asasi manusia, di sini saya akan menjelaskan pengertian hak asasi manusia itu sendiri. Hak asasi manusia juga berkembang atas dua arti dasar, yaitu hak asasi dan hak alamiah manusia, yang dimana hak tersebut dimiliki sejak manusia lahir dan merupakan hak-hak yang bersumber dari moral manusia, dan kedua dalam hak-hak manusia menurut bersumber pada aturan hukum. Selanjutnya, ada beberapa hak asasi manusia yang dimiliki sejak lahir. Yang pertama, hak untuk berkehidupan sosial. Yang kedua, hak untuk beragama. Yang ketiga, hak dalam berpendapat. Yang keempat, hak untuk keadilan hukum. Sebagai contoh, di kehidupan sosial, yang dimana kita bebas dalam bersosial asalkan kita tidak mengganggu hak asasi orang lain. Yang kedua, kebebasan dalam memilih agama, dimana kita bebas dalam memilih agama untuk kita anut tanpa ada seorang pun yang berani memaksanya. Yang ketiga, kebebasan berpendapat. Jika terdapat suatu kegiatan musyawarah atau perkumpulan organisasi dimanapun, dan Anda sebagai anggota dari organisasi tersebut, Anda juga bisa menyampaikan saran atau pendapat perihal masalah yang dihadapi. Kemudian, keadilan bagi sesama. Keadilan di sini adalah hak semua warga negara, di mana keadilan itu harus bersifat sama tanpa terkecuali. Selanjutnya, mengapa harus ada HAM dalam kehidupan? Mengambil dari pengertian HAM, yakni hak asasi manusia. Jadi semua manusia yang hidup jika Kemudian, mengapa harus ada HAM dalam kehidupan? Mengambil pengertian dari hak asasi manusia itu sendiri. Jadi semua manusia yang hidup jika sejak lahir dia sudah memiliki hak asasi. Tujuan HAM itu sendiri yaitu untuk melindungi orang dari kekerasan dan kesewenang-wenangan, mengembangkan rasa saling menghargai antar manusia, mendorong tindakan yang dilandasi kesadaran dan tanggung jawab, untuk menjamin bahwa hak orang lain tidak dapat dilanggar. Adapun tujuan HAM lain yaitu memberikan penduduk di suatu daerah meliputi perlindungan, penelitian, penyuluhan, pemantauan, investigasi, dan mediasi terhadap perihal-perihal hak asasi manusia. Selanjutnya, pelanggaran HAM yang paling sering terjadi di Indonesia sendiri khususnya. Yang pertama, kekerasan di sekolah. Terjadinya penganiayaan pada pelajar di salah satu sekolah ikatan dinas yang ada di Indonesia yang mengalami kekerasan pada seniornya. Kemudian di wilayah keluarga, orang tua yang memaksakan kehendak agar anaknya masuk dalam salah satu sekolah atau kampus terfavorit pilihan orang tua tersebut. Kemudian di area lingkungan, adanya tindak bullying menjadi salah satu faktor anak jarang bersosialisasi di rumah. Kemudian publik, para pelaku UMKM yang berdagang di pinggiran jalan atau bahkan di trotoar merupakan pelanggaran HAM yang bersifat ringan terhadap pengguna jalan lainnya. Selanjutnya, hakikat pokok HAM. HAM tidak perlu dibeli atau diwarisi. HAM juga terdapat pada semua orang tanpa melihat dari sisi jenis kelamin, ras, agama, etnis,
pandangan politik, atau asal-usul sosial dan bangsa. HAM juga tidak bisa dikurangi atau dilanggar. Tidak ada orang lain yang mempunyai hak untuk mengurangi atau melanggar hak orang lain itu. HAM itu pada saat kita dilahirkan sudah memiliki hak, maka hak itu harus kita gunakan. Jangan malah disalahgunakan. Kemudian, adapun undang-undang yang mengatur tentang hak tersebut antara lain Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, dan Pasal 28D. Kemudian ada lagi Pasal 28E, Pasal 28F, dan terakhir Pasal 28G. Kemudian hukuman penjara adalah salah satu sanksi yang dimana apabila ada yang melanggar hak asasi manusia. Di penjara ialah suatu bentuk penahanan kebebasan seorang karena telah melakukan suatu tindak pidana seperti yang terdapat pada pasal 22 KUHP. Kurungan atau penjara dikenakan kepada orang yang telah melakukan sebuah tindakan kejahatan atau sebagai ganti dari tindak pidana denda yang tidak bisa dibayarkan dari pelaku tindak kejahatan tersebut. Kemudian kategori pembunuhan termasuk salah satu tindakan yang merampas hak asasi manusia lainnya. Yang pertama, pembunuhan juga dibagi menjadi dua, yaitu pembunuhan berencana dan pembunuhan biasa. Pembunuhan berencana, pelaku tindak kejahatan pembunuhan telah melakukan rencana sebelum melakukan tindak kejahatan tersebut. Pelaku pembunuhan biasanya dilakukan oleh beberapa orang. Kemudian pembunuhan biasa. Hal ini biasa terjadi akibat dari awal sebuah masalah kecil yang kemudian di antara pelaku dan korban mengakibatkan percekcokan kecil hingga besar. Seperti ini biasa sering terjadi diakibatkan oleh kecemburuan sosial, perbedaan pendapat, serta persaingan dalam hal apapun. Kemudian perkembangan HAM di Indonesia. Perkembangan HAM di negara Indonesia sangatlah sulit. Lihat saja sejak zaman di mana pahlawan yang telah mendahului kita. Mereka memperjuangkan hak di mana warga negara Indonesia sendiri untuk hidup. Kemudian hak asasi manusia dalam era reformasi. Runtuhnya komunis pada masa Orde Baru berarti memasuki era reformasi bagi bangsa Indonesia. Kemudian pada saat itu telah dibacakan surat oleh salah satu pahlawan wanita di Indonesia, yakni Raden Ajeng Kartini, yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Sebuah karangan tersebut ditulis oleh salah satu pahlawan, yakni Cokro Aminoto, Agus Salim, Dewes Dekker, Suwardi Suryaningrat, yang dimana petisi yang dibuat oleh Sutarjo di Volkars atau Pledoi Soekarno yang berjudul Indonesia Menggugat, dan Hatta yang berjudul Indonesia Merdeka yang dibacakan di depan pengadilan Hindia Belanda. Kemudian sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.